Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian rasa syukur kita juga harus tetap istiqomah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di bulan yang lalu kita membicarakan tentang diharamkannya untuk melaknat seseorang secara individu, artinya melaknat kepada seseorang dan kita tunjuk orangnya itu. Misalnya si fulan ini dilaknat oleh Allah. Nah, itu tidak boleh. Dan itu sudah kita bicarakan di bulan yang lalu. Lalu menjadi beban pikiran kita, bagaimana kita boleh mengatakan bahwa seseorang itu dilaknat oleh Allah karena perbuatannya, karena kemaksiatannya, sehingga kemudian dengan ucapan bahwa yang bersangkutan itu dilaknat oleh Allah, agar kemudian yang bersangkutan menjadi tahu, lalu ada rasa takut dan tidak melakukan kemaksiatan. Nah, itu caranya gimana? Sehingga kemudian kita ini tidak salah dalam menerapkan hukum di bidang bagaimana menunjukkan kalau seseorang tadi dalam posisi dilaknat oleh Allah SWT. Pendek kata, ketika kita mengetahui tentang kedurhakaan, tentang kemaksiatan, tentang kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang, itu dengan cepat emosi kita naik. Lalu kita ingin segera mengatakan bahwa Anda ini terlaknat oleh Allah SWT. Nah, sekali lagi agar tidak salah dalam melaknat orang itu, maka kita harus memahami dalil-dalil, sehingga kemudian ketika kita sekali lagi mengetahui kedurhakaan, kedzaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu, dan kita ingin menunjukkan kalau yang bersangkutan itu dalam frame dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa menunjukkan dengan tepat dan benar. Maka kemudian harus kita baca di sini babu jawazi lakni ashabil ma'asi ghairul muayyanin. Bab dibolehkannya melaknat orang yang melakukan kemaksiatan tapi ghairul muayyanin. Cuman tidak boleh ditujukan kepada orang tertentu. Dengan kata lain, berarti kita itu ketika menunjukkan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan itu dilaknat oleh Allah, itu harus umum. Harus umum. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala ala laknatullahi ala dzalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Gimana prakteknya sekarang? Ada orang melakukan kezaliman, maka kita boleh mengatakan bahwa orang yang melakukan zalim itu dilaknat oleh Allah.
Dan kita sekarang berhadapan kepada personal yang melakukan kezaliman. Maka apa yang harus kita katakan? Jangan melakukan kezaliman, karena kezaliman itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian orangnya pindah tanya, apakah saya termasuk orang yang dilaknat oleh Allah? Jangan dijawab, iya kamu dilaknat oleh Allah, jangan begitu. Tapi tetap dalam posisi bahwa orang yang dolim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menunjuk kepada orang tertentu, nah itu kita berhenti. Kita tidak boleh menunjuk kepada orang tertentu. Kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kamu berbuat dolim. Pertanyaannya, siapa yang tahu kalau dia ini dilaknat oleh Allah? Gak ada yang tahu. Loh kan dia berbuat dolim, Ustaz. Iya, berbuat dolim itu adalah penyebab orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal kepada orang tertentu itu siapa yang tahu? Nggak ada berita. Nah, oleh karena itu dalam kaidah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menjustis kepada seseorang bahwa dia itu dilaknat oleh Allah. Apakah laknatnya itu nanti masuk neraka atau bagaimana? Kecuali nama-nama yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebut oleh Rasulullah di dalam hadis. Non itu kita tidak boleh menunjuk kepada personal tertentu bahwa dia adalah terlaknat. Makanya kemudian timbul pertanyaan meluas. Bagaimana ketika orang mengatakan bahwa si fulan almarhum, kebalikannya sekarang. Bukan mal'un tapi marhum. Kan populer itu di tengah-tengah kita. Almarhum. Kalau bahasa Indonesianya almarhum. Nah, itu kan kalau dilihat dari konteks bahasa Arab, itu kan isim maf'ul. Berarti di situ ada justice. Misalnya madhrub itu terpukul, berarti orang itu dipukul sudah. Nah, sekarang bagaimana cara memahami si fulan almarhum? Pemahamannya adalah itu doa, bukan menjustis bahwa si fulan itu adalah marhum dalam artian sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu akhir orang itu. Nah, oleh karena itu ketika kita mengatakan si fulan almarhum atau dalam bahasa Indonesia almarhum, itu di hati kita, di pikiran kita adalah doa, bukan menjustis kalau yang bersangkutan itu sudah disayang oleh Allah SWT. Lalu kita punya pikiran begini, lo kan track recordnya bagus orang itu, Ustaz. Ibadahnya luar biasa, baik itu ibadah yang berupa sholat dan seterusnya. Sedekahnya luar biasa. Kita tidak mengetahui kalau dia melakukan kezaliman. Nah, itu kan berarti disayang oleh Allah. Iya, secara umum begitu. Tapi kalau kita sudah mengarah kepada seseorang tertentu, itu tidak. Nah, sehingga kemudian sebaliknya ketika kita mengatakan si fulan almarhum, itu adalah dalam ranah doa, bukan menentukan secara personal kepada orang tertentu. Karena kita tidak tahu akhir orang itu bagaimana. Kecuali sekali lagi yang sudah disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya misal istri Nabi Nuh ahli neraka, tidak apa-apa kita sebut begitu. Memang Quran nyebutkan itu. Istri Nabi Lut penduduk neraka, nggak apa-apa. Abu Lahab bersama istrinya, ya, nggak apa-apa karena sudah disebut oleh Allah SWT. Tapi kalau tidak disebut, jangan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa'adzana mu'adzinun bainahum anna laknatullahi ala dzalimin. Dan telah berseru orang yang menyeru di antara mereka dan mengatakan bahwa laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Berarti di sini masih menunjukkan bahwa ini penyebutan secara umum.
Nah sekali lagi, ketika kita mengetahui orang yang dolim, itu kita tegur. Jangan melakukan kedoliman karena Allah melaknat orang yang dolim. Jangan langsung, jangan kamu dolim, kamu dilaknat oleh Allah. Jangan begitu. Itu bukan sikap dan bukan sesuatu yang pas menurut dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wasabata fi sahihin, dan telah ditetapkan dalam hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Itu dilaknat oleh Allah dalam hadis sahih. Artinya apa? Ada orang, dan ini biasanya berlaku di perempuan, ibu-ibu, itu orang menyambung rambut. Rambutnya tidak panjang kemudian disambung. Atau minta disambungkan rambutnya. Itu dilaknat oleh Allah. Nah, ketika kita mengetahui orang yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya, apakah boleh lalu kamu dilaknat oleh Allah? Tidak boleh. Tapi kita katakan bahwa jangan melakukan itu karena menurut hadis yang sahih Allah itu melaknat orang yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya. Secara umum, sekali lagi. Wa annahu qol, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang memakan riba. Kalau hadis panjangnya itu yang memakan, yang memberi makan dan seterusnya, itu dilaknat oleh Allah. Ini umum. Pokoknya siapapun yang memakan riba itu posisinya dilaknat oleh Allah. Lalu ketika kita tahu orang yang memakan riba, itu pun kita tidak boleh menunjuk hidungnya. Kamu dilaknat oleh Allah, tidak boleh. Bagaimana? Jangan makan riba karena Allah melaknat orang yang makan riba. Ketika yang bersangkutan tanya, apakah saya dilaknat oleh Allah? Wallahu a'lam. Cuman posisi kamu adalah posisi yang melakukan bahwa perbuatan memakan riba itu dilaknat oleh Allah SWT. Itu begitu caranya kita meluruskan masalah. Begitu. Wa annahu, dan dari Rasulullah SAW juga, la'anal musawwirin. Allah melaknat orang yang tukang gambar. Ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Yang dimaksud musawwirin yang dilaknat oleh Allah itu siapa? Apakah termasuk fotografer dan seterusnya? Banyak orang mengatakan bahwa musawwirin ini adalah melukis dengan tangan, kemudian dari gambar itu nanti memunculkan hal-hal yang tidak baik. Misal nanti bisa memicu kepada orang, bisa saja mengkultuskan gambar itu, bisa saja nanti menganggap bahwa gambar itu mempunyai mistis dan seterusnya, begitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa pokoknya melukis dengan tangan, bukan termasuk fotografer. Nah, pertanyaannya, jika musawwirin ini dikatakan atau dikategorikan semua orang yang bekerja dalam bidang melukis, apakah semua nanti menjadi haram? Jawaban yang paling populer adalah jika gambar tersebut adalah dibutuhkan dan itu menjadi penyebab kebaikan orang, maka kemudian gambar itu tidak masalah. Saya ambil contoh. Jika musawwirin di sini dipukul rata secara umum, bagaimana nasibnya gambar di KTP? Bagaimana nasibnya gambar di uang? Waktu saya kuliah di Saudi, di Madinah, itu pas kita bicara masalah bab la'anallahul musawwirin, itu kita tanya, apakah semua gambar? Dosen kami menjawab, tidak.
Ini lebih kepada gambar yang nanti menimbulkan keyakinan orang menyimpang. Begitu. Gambar menimbulkan orang nanti bisa melakukan maksiat. Begitu. Tapi kalau gambar atau foto yang itu dibutuhkan tidak. Andai kata dosen itu mengatakan semua gambar, maka kemudian ada teman dari Afrika menanyakan dan menunjukkan uang. Kalau semua gambar, bagaimana hukum gambar yang ada di dalam uang ini? Dan penjelasannya itu adalah sebagai gambar yang memang dijadikan satu simbol, satu tanda bahwa itu adalah uang, misalnya rial, uang Saudi. Termasuk KTP itu, termasuk di paspor. Andai kata itu tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, maka menjadi masalah. Ini siapa? Ini milik siapa? Dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalil wa annahu la'anal musawwirin itu jangan dipukul rata semua gambar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktanya begitu. Wa annahu qol, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahu man ghayyara manarol ardi. Allah melaknat orang yang biasa merubah batasan tanah. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Utamanya adalah di desa. Utamanya adalah di daerah pertanian. Itu sering tanda batas tanah itu berubah. Apalagi di desa, utamanya di daerah pertanian, itu orang garap sawah kan biasa membersihkan rumput dan itu pakai cangkul. Dan biasanya yang diperhatikan itu adalah di batas tanah. Yang disebut kalau bahasa Jawa itu galengan itu. Nah, itu biasanya begitu. Sehingga kalau orang ini tidak memahami masalah ini dianggap biasa saja. Maka kemudian muncul fakta yang tadinya batas tanah itu lurus begitu, tapi lambat laun bisa bengkok. Karena yang satunya itu sering mencangkul batas tanah itu. Atau bisa saja dia menanam pohon dan merubah. Tapi fakta juga tidak hanya di desa, bahkan di kota pun terjadi itu. Yang tadinya ada orang punya tanah kaplingan itu luasnya 7 meter, lalu tidak dibangun-bangun lama, nanti sisa 6 meter, yang 1 meternya wallahu alam kemana. Nah, oleh karena hal itu sangat rawan di kehidupan masyarakat, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa jangan melakukan itu. Karena hal itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, la'anallahu man ghayyara manarol ardi. Allah melaknat orang yang biasa merubah batas tanah. Lalu bagaimana caranya? Ya kita harus komunikasi dengan tetangga. Batas tanah kita di mana dan seterusnya. Loh ini dulu lurus sekarang kok jadi bengkok. Nah itu harus dikomunikasikan. Jangan sampai terjadi bahwa kita itu merubah batas tanah. Kadang faktanya itu merubah batas tanah itu kan nggak banyak biasanya. Kadang hanya beberapa senti, bisa 10 senti. Tapi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu kadang bisa menimbulkan pertengkaran yang hebat, padahal bergeser 10 senti. Nah oleh karena itu, karena ini adalah masalah yang rawan, maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan la'anallahu man ghayyara manarol ardi. Dan laknat ini pun diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara umum, tidak secara spesifik terhadap seseorang. Pokoknya siapa yang gampang merubah batas tanah itu masuk dalam frame dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hududaha artinya batasannya. Wa annahu qol, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariqa yasrikul bayda. Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Di hadis ini disebutkan mencuri telur. Tapi kalau saya menerjemah,
pokoknya Allah itu melaknat pencuri. Sehingga kemudian orang tidak berpikir mencuri. Dan laknat ini pun tetap bunyinya adalah secara umum, tidak secara spesifik. Sehingga kemudian kalau kita tahu pencuri, jangan mencuri. Karena Allah melaknat pencuri. Lalu orangnya tanya, apakah saya dilaknat oleh Allah? Jangan dijawab, iya kamu dilaknat. Enggak, tetap istiqomah, pokoknya jangan mencuri, Allah melaknat pencuri. Itu. Wa annahu qol, dan dari Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hati-hati. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini jika tidak dipahami secara betul, nanti orang itu mudah terpleset dalam masalah ini. Misal, ada keluarga yang secara ekonomi lemah, lalu kemudian dia punya banyak anak. Di antara anak-anaknya ini riskan nanti salah satunya itu gampang melaknat orang tuanya. Bisa jadi karena dia mempunyai keinginan, lalu orang tuanya itu tidak bisa memenuhi keinginannya, itu melaknat. Dengan kata-kata, ini orang tua bagaimana tidak tahu tentang tanggung jawabnya terhadap anak, macam-macam. Hati-hati. Kedua, ada keluarga yang diuji oleh kedua orang tuanya itu dengan ujian sakit. Itu kalau anaknya tidak sabar, itu gampang muncul kata bernafaskan melaknat. Orang tua sudah tidak ada gunanya, hanya bisa tidur macam-macam. Lalu sampai kenapa Allah tidak segera mematikan orang tua saya? Naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang tidak lulus dalam menghadapi orang tua yang diuji oleh Allah dengan sakit berkepanjangan. Saya tahu itu, saya tahu sendiri masalahnya. Saya itu punya tetangga yang waktu diuji oleh Allah dengan orang tua yang sudah sepuh, sudah tua banget umurnya, lalu si orang tua itu sudah pikun macam-macam dan melakukan pekerjaan yang di luar nalar manusia, itu anaknya tidak sabar. Marah-marah. Kenapa kok nggak mati saja macam-macam? Hati-hati masalah ini. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Dan Allah juga melaknat orang yang menyembelih sesembelihan bukan karena Allah. Insya Allah di dalam kota tidak ada barangkali, tapi di desa, tapi tidak semua desa, ada beberapa desa, utamanya desa pelosok, yang masih punya keyakinan ada tempat-tempat mistis, itu masih ada ritual menyembelih, tapi sesembelihan itu adalah disajikan atau dibuat sesaji pada tempat yang dianggap mistis. Itu yang dimaksud dengan mandzabaha li ghairillah. Jadi dia menyembelih itu bukan karena Allah yang nanti dimakan sendiri atau dibagikan kepada orang yang membutuhkan, tapi dia memotong demi untuk tempat yang dianggap mistis. Mungkin bapak-bapak yang sepuh yang dulu dari kampung misalnya mungkin pernah tahu tentang itu. Kecil saya dulu di desa saya masih ada itu, budaya itu. Ada tempat yang dianggap mistis. Kalau tidak diberi sesaji nanti membawa madorot kepada penduduk desa. Lalu ada orang yang punya keyakinan keluarganya kalau tidak membuat sesaji dan itu diletakkan di tempat yang dianggap mistis itu, nanti keluarganya sakit-sakitan. Itu ada dulu di kampung saya. Diletakkan di sebelah pohon asem.
asem yang ada di jalan-jalan raya itu, pohon itu sampai sekarang masih ada. Pohon itu dari kecil saya sampai sekarang masih ada. Tapi sekarang sudah tidak ada orang yang membuat sesaji diletakkan di situ. Tapi pohon itu masih ada. Karena dia berada di tengah hutan bambu. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah la'anallahu man dzabaka li ghairillahi. Yaitu sekedar contoh atau sebagian contoh, banyak hal. Dan jangan melakukan itu. Semua serahkan kepada Allah. Andai kata kita memotong lillah karena Allah. Misal, bagaimana Ustadz kalau kita memotong misalnya ayam atau kambing, lalu kita sedekahkan kepada orang fakir miskin, tapi dalam rangka kita, ini lillah Ustadz, dalam niatan biar urusan saya lancar. Jawabannya boleh. Itu namanya tawasul bil amalis soleh, yaitu mencari perantara dengan perbuatan baik atau dengan amal soleh. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian memotong kambing tidak dibagikan kepada fakir miskin, lalu diletakkan pada satu tempat dan punya keyakinan bahwa tempat itu bisa memberi manfaat dan madharat, itu yang tidak boleh. Loh, sebenarnya Islam kan gampang. Ya, substansinya kan memotong kambing. Tapi nanti menjadi salah dan benar itu tergantung bagaimana kita. Memotong kambing dimasak dibagikan fakir miskin, ya Allah mudah-mudahan urusan saya mudah, ya Allah mudah-mudahan sakit saya sembuh. Itu tawasul namanya. Dan itu namanya tawasul bil amali soleh, yaitu tawasul dengan amal soleh. Tawasul yang boleh kan ada tawasul bid doa, yaitu bertawasul kepada Allah dengan doa orang lain. Kita minta doa dari kiai, kita minta doa dari guru kita minta doa dari orang tua kita. Itu namanya tawasul bid doa. Ada tawasul bil amali soleh. Dan tawasul bil amali soleh itu kan populer dengan kisah orang yang ada dalam gua itu. Kemudian gua itu tertutup, batu besar, tidak ada yang bisa keluar. Lalu masing-masing mengucapkan, ya Allah dulu saya melakukan amal soleh begini, disebutkan semua. Mudah-mudahan Engkau bisa memberi solusi buat kami. Yang satunya, ya Allah saya dulu sering membantu orang miskin macam-macam. Akhirnya batu besar itu bisa terbuka. Itu namanya tawasul bil amali soleh. Nah itu tidak apa-apa. Qala wa annahu qol, dan Rasulullah SAW juga bersabda, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang membuat hal baru dalam agama lalu sampai membuat kegaduhan, atau dia itu mendukung orang yang melakukan hal baru dalam agama, maka siap-siaplah mendapat laknat dari Allah, dari para malaikat, dan dari banyak manusia. Sehingga kita di dalam agama itu tidak boleh membuat hal baru. Utamanya adalah di masalah-masalah ibadah yang mahdhah. Itu jangan sampai membuat hal baru. Kita cari mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masalah nanti ada perbedaan dalam memahami dalil antara satu dengan yang lain, itu masalah biasa. Tapi jangan sampai kita itu punya program untuk membuat aturan agama yang baru. Itu dilaknat oleh Allah SWT. Wa annahu qol, dan dari Rasulullah SAW bersabda, Allahumma al'an ri'lan wa dzakwana wa usayyah udwan asallaha wa rasulahu. Ya Allah, laknatlah ri'lan, zakwan, usayyah, karena mereka adalah maksiat kepada Allah dan para utusan Allah, atau kepada utusan Allah SWT. Ri'lan, zakwan, usyah itu adalah golongan yang ada di bangsa Arab. Berarti ada kabilah Ri'lan, ada kabilah Zakwan, ada kabilah Usyah. Kabilah-kabilah ini, golongan-golongan ini kelompok yang biasa maksiat kepada Allah SWT.
Sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mohon kepada Allah, ya Allah laknatlah orang Zakwan, Ri'lan, Usayyah, karena mereka bermaksiat kepada Allah dan utusannya. Artinya apa? Kalau nanti ada kelompok besar yang kemudian dia itu bermaksiat kepada Allah, kita boleh melaknat dengan atas nama kelompok itu. Sekali lagi tidak boleh melaknat kepada personal. Seperti Bani Israel. Itu kita melaknatnya Bani Israel. Allahumma la'an Bani Israel. Kita tidak diperkenankan untuk menyebut satu-satu dari orang Bani Israel itu walaupun dia sudah terkenal dolimnya. Tapi secara umum tidak masalah. Begitu. Wahadi thalathu qabail minal Arab. 3 ini adalah 3 qabilah dari bangsa Arab. Yaitu sekali lagi Ri'lan, Zakwan, Usayyah. Wa annahu qol, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi yang mana mereka itu menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Nah, Rasulullah ini melaknat secara umum orang Yahudi, tidak kepada personal tertentu. Begitu. Wa annahu, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, la'anal mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah juga menyampaikan bahwa Allah melaknat orang yang tasabuh itu menyerupai atau meniru. Bahasa kita meniru. Allah melaknat orang yang meniru, yaitu laki-laki meniru perempuan atau kebalikannya. Dan Allah pun melaknat orang perempuan yang meniru laki-laki. Mohon maaf, ini harus dipahami betul. Artinya apa? Kalau memang dia laki-laki, ya laki-laki, tidak usah meniru perempuan. Mulai dari gayanya dan seterusnya. Mesti ada yang mikir gini, bagaimana kalau bencong, Ustaz? Bencong memang bencong. Memang diciptakan oleh Allah begitu. Itu bukan meniru, ya memang diciptakan oleh Allah begitu. Dan di dalam bahasa fikihnya kan khunsa. Yaitu laki-laki ndak, perempuan ndak. Nah, itu dalam ilmu waris kan dibahas tersendiri. Bukan itu. Tapi ini bener laki-laki. Cuman nanti meniru perempuan. Berarti kalau diperluas masalah, bagaimana orang laki-laki yang merubah kelaminnya menjadi perempuan masuk dalam kategori ini? Nggak usah. Ya laki-laki, ya laki-laki. Kenapa harus merubah jadi perempuan? Kebalikannya, kalau jadi perempuan ya perempuan, tidak usah merubah jadi laki-laki. Nah, itu dilaknat oleh Allah SWT. Lalu muncul pertanyaan, apakah yang termasuk meniru, orang laki-laki meniru perempuan itu yang rambutnya panjang? Yang rambutnya panjang? Jawaban saya tidak. Selama dia itu dalam gaya dan seterusnya tetap menjadi orang laki-laki. Alasannya apa? Karena Rasulullah SAW juga pernah rambutnya panjang. Tapi saya yang tidak sependapat itu, jika ada pemuda yang rambutnya panjang, kemudian ketika ditegur, rambutmu kok panjang? Terus jawabannya mengikuti sunnah, karena Rasulullah SAW dulu pernah rambutnya panjang. Lek nyunah mengikuti Rasulullah, ya jok rambutnya tok. Jangan rambutnya saja. Ya semuanya, ibadahnya, baik puasanya, macam-macam diikuti. Tapi kan ada sebagian pemuda lek ditegur, kok rambutmu panjang, kenapa enggak dipotong? Oh ini sunnah. Dulu Rasulullah rambutnya pernah panjang. Yuk kita kasih tahu, kalau begitu ikutilah sunnah semuanya. Walaupun rambutmu panjang seperti Rasulullah, puasamu juga seperti Rasulullah, Senin Kamis macam-macam.
sedekahmu juga seperti Rasulullah, hafalanmu juga seperti Rasulullah. Wah, itu baru hebat, baru nyunah bener. Nah, sekali lagi jangan dikategorikan bahwa kalau ada orang laki-laki yang rambutnya panjang itu berarti tasabuh binisa. Kita tanya dulu apa maksudnya. Walaupun sebenarnya mayoritas atau indikator di antara indikator perempuan adalah rambutnya panjang. Tapi yang jelas di sini adalah masalah tasabuh dalam tingkah laku dan seterusnya. Wa jami'u hadhil alfat fi sahih ba'duha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Semua dalil yang kita sebutkan itu tadi adalah sahih, sebagiannya berada di sahih Bukhari Muslim, wa ba'duha fi ahadihima, sebagiannya hanya ada di Bukhari atau hanya ada di Muslim. Wa innama qasatul ikhtisara bil isyarati ilaiha. Ini sudah omongan penyusun buku ini, Syekh Nawawi. Akan tetapi saya bermaksud meringkas itu hanya untuk mengisyaratkan bahwa semua dalil-dalil ini berada di Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Wa sa'adzkuru mu'dhamaha fi abwabiha min hadzal kitab. Dan saya akan menyebutkan sebagian besarnya nanti di bab-bab tersendiri di kitab ini, insyaallah ta'ala, jika Allah mengendaki itu. Artinya apa? Ini dalil tadi hanya diambil potongan-potongannya, komplitnya nanti adalah di bab-bab khusus yang membicarakan itu semua. Cuman sekali lagi ini perlu kita bahas ketika kita menjumpai orang-orang yang masuk dalam apa yang disampaikan Rasulullah itu, kita boleh menyampaikan kalau itu terlaknat tapi secara umum. Jangan ditujukan kepada personal tertentu walaupun dia melakukan kedzaliman. Itu yang terpenting. Sehingga jangan mencuri, Allah melaknat pencuri dan seterusnya begitu. Jangan makan riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Tapi personalnya jangan. Sudah saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.